Gelombang penolakan kedatangan tenaga kerja asing di Konawe terus terjadi. Bahkan sejak baru rencana, kedatangan ratusan TKA tersebut telah menuai polemik. Kedatangan pekerja migran ini dianggap mematikan potensi pekerja lokal yang ada di sana. Penolakan kedatangan TKA ini sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Pada Februari 2019, Bupati Konawe, Keri Saiful Konggoasa, menguji ketahanan fisik ratusan anggota Satpol PP di halaman kantor Bupati. Usai mengecek kesiapan anggota Satpol PP, Keri lanjut memberikan arahan bahwa Satpol PP adalah polisi penegak perda dan kebetulan akan ada investasi besar di sejumlah smelter dengan pekerja tenaga asing. Pada awal Mei 2020, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah Kota Kendari pun memperketat penjagaan pintu gerbang masuk kota dari Bandara Halu Oleo. Penolakan juga datang dari tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota DPRD hingga Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari pun mendesak pemerintah pusat menunda izin masuk tenaga kerja asing asal Cina. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara berubah haluan. Ia menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan. Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya selaku gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan Ramadan. Sekarang sudah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara menyetujui kedatangan TKA karena diharapkan proyek ini juga mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Atas izin TKA yang tiba-tiba diberikan, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh pun marah ketika rapat virtual membahas perizinan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja di Konawe. DPRD menduga sekitar 80 hingga 90% tenaga kerja asing menyalahgunakan visa kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas terkait pekerja migran yang berdatangan dan mendapatkan penolakan sudah bergabung bersama kami anggota Ombudsman Laude Ida, dan juga kita mengundang Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Konawe Keri Saiful, namun tidak dapat bergabung. Kami belum mendapatkan konfirmasi sampai saat ini. Kita sapa Pak Laude dari Ombudsman. Ya, selamat sore Bung Abraham. Selamat sore Baik, Pak. sore. Apa catatan Ombudsman mengenai gelombang unjuk rasa warga yang menolak kedatangan TKA di Sulawesi Tenggara? Saya ini anggota Ombudsman kebetulan dari daerah Sulawesi Tenggara, kelahirannya ya, dan asalnya di sana. Betul. Jadi saya tahu persis, kalau di Ombudsman itu sudah melakukan investigasi tentang tenaga kerja asal Cina ini tahun 2018 yang lalu. Dan memang pada saat itu gelombang kehadiran tenaga kerja asal Cina begitu besar. Itu sudah saya kira sudah diungkapkan di berbagai media pada saat itu. Tetapi yang terakhir ini memang gelombang baru setelah terhenti sejenak akibat beberapa penyebab termasuk corona, isu corona ya sejak awal tahun ini. Yang 500 ini sebetulnya sudah saya dapat informasi sejak bulan Februari lalu. Dan itu mereka sudah mempersiapkan izinnya melalui KBRI kita di Beijing. Tetapi masyarakat di Sulawesi Tenggara, bahkan bukan saja di Sulawesi Tenggara sebetulnya, di sejumlah pihak di negeri ini juga mempersoalkan kehadiran tenaga kerja itu. Nah, pertanyaan pokoknya sebetulnya apakah formasi pekerjaan yang disiapkan oleh perusahaan itu tidak bisa diisi oleh tenaga kerja atau warga Indonesia.
Itu pertanyaan pokok yang tidak bisa dijelaskan secara baik sampai sekarang ini. Karena kalau alasannya membangun smelter, itu sudah banyak smelter yang dibangun di tanah air, khususnya di kawasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Artinya seharusnya kalau pakai teori dengan dasar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, sudah harusnya terjadi proses ahli pengetahuan dan keterampilan dari mereka yang dulu membangun smelter itu, kecuali memang smelter dan teknologi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan kelebihan tenaga kerja, banyak menganggur, apalagi yang terdampak corona sekarang ini. Ya, banyak menganggur. Jadi, sementara tenaga kerja ini diizinkan, tenaga kerja asing diizinkan, tanpa menjelaskan apakah formasi itu sekali lagi tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Ya. Apakah sudah ada upaya dari Ombudsman untuk memanggil begitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja untuk dimintai konfirmasi dan keterangan mengapa harus mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina? Pada saat kami lakukan investigasi, hasil investigasi kami sekarang sudah serahkan pada semua pihak yang terkait, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, termasuk ya lembaga-lembaga yang terkait di negeri ini. Gitu. Dan catatan kami, rekomendasi kami jelas, kalau waktu itu memang yang menonjol tenaga kerja yang ilegal, yang datang menggunakan visa turis dan diperoleh di kedatangan di bandara, kemudian mereka menjadi tenaga kerja, sehingga termasuk banyak yang overstay itu sebetulnya ya, sehingga kami minta pemerintah untuk mencoba meninjau kembali kebijakan seperti itu agar tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua, pengawasan ketenagakerjaan kita memang itu tidak terlalu lembek gitu, dan polisi ini, itu kepolisian itu sebagai pengamanan saja yang resmi negeri ini tidak bisa mendeteksi mereka karena mereka sudah tidak punya kewenangan setelah melewati migrasi kedatangan di bandara internasional. Di tingkat daerah tidak bisa dideteksi juga. Tidak ada yang bisa mempertanyakan apakah yang hadir, yang masuk di Kendari atau dimanapun di negeri ini, di pelabuhan atau bandara lokal, itu memiliki visa sebagai tenaga kerja yang berkeahlian tertentu. Sekali lagi, tenaga kerja yang berkeahlian tertentu. Tidak bisa diperiksa di sana, karena itu otoritasnya hanya di bandara internasional, bandara kedatangan internasional. Ya. Nah, Pak Laude, apakah dalam kasus yang sudah diselidiki oleh Ombudsman ini tidak sedikit pekerja migran yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk visa bekerja? Ya betul, banyak sekali. Dan kami sudah sarankan waktu itu. Problem utama juga, ini kan smelter-smelter yang mempekerjakan tenaga kerja asal Cina itu banyak sekali, susah orang masuk ke dalamnya. Dan saya kira ada kepala daerah pun itu tidak mudah masuk ke dalam lokasi tenaga kerja itu sendiri atau tempat kerja mereka di smelter-smelter yang besar itu. Ya, saya kira saya dapat pengakuan dari salah seorang teman yang pernah anggota DPR, sekarang sudah tidak lagi jadi anggota DPR karena tidak terpilih ya. Mereka berkunjung, itu hanya mereka disuruh tinggal di guest house, di hotel, kemudian orangnya nggak dikunjungi, tempatnya nggak dikunjungi gitu. Ini saya kira fakta yang pernah diceritakan pada saya oleh seorang mantan anggota DPR itu ketika mereka berkunjung ke lapangan. Tapi tim kami pada waktu melakukan investigasi sempat masuk ke dalam, karena kan kami punya siasat untuk turun lapangan itu gitu. Tapi itu oke lah, itu masa yang lalu. Sekarang ini terjadi penolakan di Sulawesi Tenggara. Saya kira konsistensi pemerintah daerah memang tidak teruji. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, dissenting opinion. Saya kira minggu lalu mereka rapat di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda ya, Sulawesi Tenggara. Setelah rapat itu dinyatakan bahwa wah ini menerima, tapi ada dissenting opinion. Dan ternyata itu ketua DPR, kita nggak tahu ini, saya belum tahu itu kan teman-teman juga yang dari sana itu. Saya kira ini ada masalah ya. Jadi sementara Pak Gubernur sendiri, saya kira ini tidak membangun kanal komunikasi yang efektif dengan masyarakat lokal, dengan khususnya kalangan kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok aktivis,
Ini sehingga sampai kapan peristiwa yang terjadi, saya kira kita tidak kehendaki untuk terus terjadi. Kalau sudah datang seperti ini, apa boleh buat gitu, kita cari jalan keluarnya. Mungkin ke depan kita kasih tahu kalau mau datangkan tuh alasannya apa gitu. Pekerjaan apa yang harus dilakukan, yang bisa lakukan di sini. Kenapa tidak men-training kalau alasan keterampilan? Panggil dong orang Indonesia melakukan training di Cina sana, ya untuk memasang itu saja, untuk memasang itu. Kenapa harus memaksakan mereka datang di Indonesia? Itu kan sebetulnya terlalu kuat ini paket kebijakan ini yang didikte oleh investor. Baik, terima kasih untuk pandangan Anda, Pak Laude Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia sudah berbincang bersama kami.